Halo, selamat siang, sahabat muda Wandani. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara yang menarik. Pada hari ini, Millennial Talks episode 3 yang diselenggarakan oleh pengurus pusat PP Wandani. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa para audiens yang telah hadir di sini. Ya, yang mayoritas adalah merupakan perempuan muda atau ibu-ibu muda yang lain mungkin yang sudah melewati masa muda namun semangatnya tetap muda. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Ci. Oh, baik, Ci. Baik. Ya. Salam kenal juga untuk Ibu pengurus Pusat Wandani sebagai Ketua Ibu Weni Lo ya. Sepertinya sudah hadir di sini. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Milia Panyasanti, anggota Wandani yang berasal dari wilayah Indonesia bagian paling utara, yaitu Tanjung Selor. Ya, provinsinya kita sebut sebagai provinsi yang muda juga. Karena kenapa? Provinsi di Kalimantan Utara ini merupakan daerah pemekaran baru yang terpisah dari Kalimantan Timur. Sekitar tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Jadi masih baru ya, provinsi kita di Kalimantan Utara. Walaupun masih tergolong baru, namun Kalimantan Utara ini memiliki keunikan wisata alamnya maupun kulinernya loh. Jadi kalau ada yang penasaran, silahkan datang kunjungi kami di sini. Kalau umat Buddha di sini mayoritas dari etnis Tionghoa dan sebagian kami itu ada para pendatang orang Jawa yang mau mengabdikan diri dekat dengan anak-anak calon generasi penerus yaitu sebagai pendidik di sekolah. Ya, sedikit perkenalan aja dari saya. Saya juga merupakan di sini masih baru juga kalau anggota Wandani. Jadi sebelumnya memang asalnya dari Jawa. Jadi di sini ikut anggota Wandani di Kalimantan Utara ini. Ya, para audiens sekalian, jadi setiap orang itu memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menentukan tujuan. Sama seperti kita halnya para sahabat muda Wandani yang secara kodrati kita ini adalah perempuan. Namun sebagai perempuan juga diharapkan memiliki tujuan yang jelas, bukan asal ngikut suami lah, ngikut pasangan lah, ngikut ortu lah, atau ngikut pacar lah. Apapun kondisi dan peranan perempuan, harapannya ada arah ya yang jelas untuk kita. Jadi kita dihadapkan juga pada sebuah pilihan. Tinggal kita yang menjalani, tetap berada pada zona nyaman, hidup ya begini-begini aja lah, nggak mau repot, nggak mau juga ribet, begini aja. Atau pilihan yang kedua, kita mau lebih baik, ada perubahan, dan yang penting itu adalah actionnya, ada tindakan nyatanya, gitu ya. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita sangat spesial sekali, ya, berpengalaman sesuai dengan tema Millennial Talk kali ini.
berpengalaman juga dalam ini ya, ada Human Capital Learning and Development. Ya, jadi dengan quote yang sangat menarik, I don't have dreams, I have goals. Marilah kita sambut C. Febrianti Lesmana, SI Kom, yang juga menjabat dalam bidang pendidikan PP Wandani. Untuk perkenalan lebih jauh, Ci Febri langsung akan memperkenalkan diri. Hai Ci. Halo, selamat pagi, selamat siang kali ya, selamat siang lebih cepat. Oh, selamat pagi nggak apa-apa Ci, karena ya, semangat pagi kita tetap gitu ya. Semangat pagi. Oke, halo Ci Milia. Ya, suara saya jelas, Ci? Ya, jelas sekali. Di sini jelas, suaranya ya? Cici jelas. Oke, apa kabar Ci Milia? Baik, Ci. Sehat-sehat semua juga di sini. Semoga semua sehat-sehat ya. Ya, semoga diharapkan juga semuanya, ini para audien juga sehat-sehat semua. Jadi bisa ngikuti kita sampai akhir ya. Betul. Oke. Gimana? Kita langsung aja ke Ci Febri? Iya. Mungkin kenalan dulu kali ya. Tadi Ci Milia, ini keren Ci Milia ya. Kepala sekolah Ci di Kalimantan Utara. Keren loh itu loh. Itu salah satu dreams-nya juga, salah satu goals-nya juga. Nah, itu yang baru juga. Ini saya kepala sekolah di sini juga merupakan pengalaman baru juga saya. Jadi ini salah satu goal juga. Oke, mantap. Berarti cocok banget jadi moderator hari ini. Thank you, Ci Milia. Oke, perkenalan diri. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Febrianti Lesmana. Saya biasa dipanggil Febri. Kesibukannya sedang apa? Kesibukannya pastinya kerja, bercandaan. Enggak lah, bercandaan. Sibukannya kerja. Saya salah satu karyawan swasta di kantor di Jakarta Barat, di Puri Kembangan. Kantornya bergerak di bidang retail. Kalau teman-teman tahu, salah satu PT-nya adalah S Hardware, Informa, Chatime, seperti itu. Saya bekerja di situ sebagai Human Capital Learning and Development. Itu bahasa kerennya. Tapi sebenarnya mah kelasnya bidangnya bidang training. Jadi saya sama nih kayak Ci Milia. Saya ngajar teman-teman juga di kantor seperti itu. Jadi kesibukannya itu saya masih bekerja. Terus kalau di keluarga saya seorang anak tunggal, Ci. Oh, ya. Ingin sekali punya kakak dan punya adik. Tapi nggak apa-apa, sendiri aja asik juga, punya banyak-banyak temen. Gitu ya. Jadi saya seorang anak tunggal, orang tua saya, papa ada di Temanggung. Gitu, ada di Temanggung. Kalau tadi teman-teman lihat poster di depan, ada penggalangan dana itu buat wihara di Temanggung. Nah, saya dari situ. Sama Ci, saya juga dari Jawa kayak Ci Milia. Iya. Oke, saya bekerja di kantor swasta ini di Kawan Lama namanya sejak 2017. Jadi saya memang di bidang human capital, awal karirnya dari 2013 sampai sekarang. Masih di tim training juga, jadi ngajar soft skill. Gitu. Kemudian tadi keluarga, terus kantor, terus organisasi kali ya. Organisasi saya aktif di Wandani sebagai bidang pendidikan. Sebelumnya juga sangat happy bisa mengajar di Sunday School, di Wihara juga, sama. Paling itu. Kemudian saya thank you banget buat rekan-rekan Wandani yang memperbolehkan dan memberikan kesempatan untuk saya hari ini sharing, siang ini sharing selama 1,5 jam sampai 3:30 berarti ya Ci ya? Iya, oke. 1,5 jam sampai 3:30. Sampai 3:30 ya. Oke, thank you banget untuk peserta-peserta juga yang sudah hadir mendengarkan sesi sharing saya hari ini. Gitu. Oke, izinkan saya untuk share slide PPT saya ya. Sebelum Ci Febri share ya, jadi teman-teman yang tertarik tadi nanti itu kalau Ci Febri lagi menjelaskan terus tertarik dan ingin bertanya, mohon bisa angkat tangannya ya. Nanti kita persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya ya Ci ya. Biar kita lebih juga santai dan bincang-bincang kita lebih nyambung juga dengan audiens. Jadi tidak hanya kita 2 orang aja ya. Oke, boleh banget ya, Ci. Biar lebih asik juga ya. Jadi nanti teman-teman yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Atau bisa juga bertanya melalui chat. Pesan chat itu boleh. Nanti kita akan bacakan dan akan sampaikan. Oke? Kita tidak mau berpanjang lebar lagi. Kami persilahkan Ci Febri untuk menyampaikan paparan materinya. Oke, apakah slide-nya sudah muncul? Ya, sudah. Sudah ya. Oke.
Saya akan membuka materi ini dengan satu buah quotes. Nah, terjemahannya sudah ada di bawahnya juga. There are some people who live in a dream world and some who face reality. And then there are those who turn one into the other. Jadi ada beberapa orang yang hidup di dunia mimpi dan beberapa yang akan menghadapi kenyataan. Dan kemudian ada orang yang mengubah satu menjadi yang lain. Jadi saya mau menyimpulkan bahwa memang hidup ini adalah benar-benar sebuah pilihan. Dan saya adalah salah satu orang yang membuat yang tadinya mimpi-mimpi saya ini ada, saya ubah menjadi sebuah goals. Seperti itu. Nah, tujuan sharing hari ini bentuknya sharing, teman-teman. Dan mungkin bisa jadi reminder juga kali ya buat saya dan teman-teman semua. Dan saya sharing hari ini bukan berarti saya yang paling paham tentang dreams, tentang goals, enggak. Bukan saya yang paling paham, justru teman-teman adalah orang yang paling paham untuk dreams dan goals-nya teman-teman sendiri. Gitu. Karena walaupun saya seorang pengajar, sama aja kok. Kadang-kadang saya jadi guru, kadang-kadang saya jadi murid juga. Muridnya teman-teman semua di sini juga. Justru kadang saya merasa di saat saya ngajar di depan kelas, bukan saya yang ngajarin audiens gitu ya. Justru audiens ini, dari cerita-cerita audiens ini saya belajar banyak. Gitu. Jadi memang bisa jadi yang saya sharing hari ini nggak 100% penting. Dan mohon yang tidak penting itu tidak usah diingat, tidak usah. Tapi jika ada sesuatu hal yang baik dari yang saya share hari ini, mohon untuk diingat-ingat gitu ya. Kan cocok-cocokan gitu ya, Ci ya. Nggak semua hal yang saya omongin benar. Cocok-cocokan, kayak pacaran gitu ya. Pacaran kadang cocok, kadang enggak, kita kan harus lihat-lihat. Gitu. Dan hari ini saya akan coba mengajak teman-teman kembali ingat-ingat, balik flashback ke umur teman-teman waktu masih kecil dulu. Nah, waktu masih kecil, kita punya dreams, kita punya goals. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk ingat-ingat. Dan saya pun mengalami masa-masa itu, teman-teman. Saya dulu di umur masih sangat muda sih. Saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Kenapa ya saya tuh harus di sini ya? Kayaknya dunia nih nggak ada Febri juga, nggak ada yang namanya Febrianti Lesmana juga baik-baik aja. Semua kayaknya jalan baik-baik aja. So, kenapa saya harus ada di sini? Ngapain gitu loh. Di satu titik saya bertanya seperti itu ke diri saya sendiri. Tuh. Itu salah satu titik balik saya berpikir kenapa saya harus ada saat ini dan buat apa? Tujuannya tuh apa gitu loh ada seorang Febri di sini. Nah, harapannya talk show hari ini tuh teman-teman yang di sini semuanya aktif gitu yang tadi seperti disampaikan Cimilia. Kalaupun ada pertanyaan, boleh langsung interupsi gitu ya. Nah, kalau jawabannya ada di slide-slide saya berikutnya, nanti saya akan kasih tahu. Gitu. Jadi saya harapannya nggak satu arah kayak gini, saya ngomong terus enggak ya. Harapannya teman-teman juga bisa kasih pertanyaan atau tambahan ke saya. Jadi nanti teman-teman saya mohon aktif, kolom chatnya juga standby, karena saya akan kasih link survei seperti itu dari Mentimeter, nanti teman-teman bisa isi dari situ. Oke. Saya akan coba share. Di kolom chatnya teman-teman. Oke, apakah sudah masuk, Ci? Di kolom chat? Iya. Masuk ya untuk kolom chat. Oke. Silakan teman-teman boleh klik linknya. Di situ ada pertanyaan. Silakan bisa diisi. Saya tampilkan ya. Oke, ada pertanyaan. Apakah goals itu penting? Nah, ini bisa langsung dijawab ya. Apakah muncul, Ci? Muncul, ini muncul. Linknya bisa diklik ya? Baru muncul.
Linknya belum ini. Cuma muncul aja, namun linknya ini belum bisa diklik ini. Oke, sebentar, saya ulang. Oke. Saya share ulang, apakah sudah masuk? Belum. Linknya udah ada ya di kolom chat. Iya, apakah bisa diklik nggak ya? Mungkin bisa di-share lagi, tadi code-nya apa? Oke, saya share lagi. Ya, ini baru muncul nih. Oke, saya sambil lanjutkan presentasinya aja ya. Ya. Oke. Sambil diisi linknya, nggak apa-apa, saya sambil lanjutkan. Kenapa saya pilih judul ini? Kita bahas satu-satu dulu ya. Apa yang dimaksud dengan dreams, apa yang dimaksud dengan goals. Kalau kita googling dreams atau dream. Nah, ini keluarnya penjabarannya. Jadi dream itu diartikan sebagai sebuah keinginan, idealisme, harapan, sensasi gitu ya. Buat saya punya dreams nggak? Dulu punya dreams. Misalnya dreams-nya paling gampang tuh dulu pengen sekolah. Saya dari kecil tuh suka banget sekolah gitu ya, karena saya bayangin sekolah itu main. Udah mulai gede, saya punya dreams pengen jadi dokter. Nah itu, dreams, keinginan, idealismenya. Soalnya kayaknya jadi dokter itu keren gitu ya, bantuin orang. Biasa cakep-cakep juga kan dokter kan, gitu. Itu dream saya, salah satu dream saya waktu kecil. Nah, itu dreams, keinginan, idealisme, harapan, sensasi. Bagaimana dengan goals? Goals ini kalau kita search di kamus, keluarnya ini. Nyata, usaha, dan ambisi. Wah, kayaknya berat ya. Kayaknya kok harus banget gitu punya goals. Enggak kok teman-teman. Walaupun nanti pada satu titik teman-teman berpikir, aduh, punya goals itu berat, Feb. Nanti kalau nggak kesampaian gimana? Gitu ya. Banyak juga yang berpikir demikian. Terus, masalah nggak tuh, Feb, kalau nggak punya goals? Ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja nggak punya goals. Padahal sebenarnya goals itu nggak harus keren-keren, teman-teman ya. Dulu kita mikir goals itu harus keren banget gitu, suatu hal yang besar. Padahal nggak. Goals itu bisa pencapaian-pencapaian kita yang kecil-kecil. Misal, tahun kemarin saya punya goals. Goals-nya tuh, aduh, receh banget. Saya sampai bikin hashtag di Instagram. Hashtag cakepan 2020. 2020 saya punya goals. Aduh, Febri pengen nih cakepan nih. Kayaknya bosan nih mukanya gini-gini aja. Kayaknya rambutnya pendek kayak gini-gini aja bosan nih. Gitu. Itu goals. Buat saya goals yang mungkin orang bilang receh gitu ya. Sampai ada yang nanya, ngapain sih Feb bikin hashtag cakepan 2020? Ada loh yang nanya kayak gitu, dan itu buat saya lucu gitu. Oh ternyata orang tuh care ya, orang tuh notice ya saya punya goals, dan saya berusaha untuk meraih goals itu. Cakapan tuh maksudnya fisik ya, kayak rambutnya mulai dipanjangin, pakai bajunya mulai lebih rapi, karena dulu saya orangnya cuek, berantakan, bodo amat, kayak gitu. Dan akhirnya goals-nya sampai sekarang juga nggak tahu dia udah tercapai atau belum, tapi saya merasakan ada signifikan perubahan gitu ya. Saya lebih rapi, saya lebih menjaga badan gitu ya. Nah, itu salah satu goals yang sebenarnya bisa kita lakukan, misalnya olahraga gitu ya. Dan goals itu nggak harus suatu hal yang besar banget teman-teman, kayak pengen jadi apa, pengen punya apa gitu. Nggak harus besar-besar, bukan suatu hal yang besar banget gimana harus ambisius, enggak kok. Goals itu bisa dari hal-hal yang kecil. Terus boleh nggak kalau nggak punya goals, Feb? Ya boleh-boleh aja. Tapi
di satu titik saya sadar bahwa saya ini hidup ini nggak sendirian loh. Saya punya orang tua, saya juga punya pekerjaan gitu ya. Masa iya saya mau hidupnya begini-begini aja gitu. Padahal saya bisa jadi sekarang itu karena bantuan orang-orang lain juga, support dari lingkungan sekitar saya juga gitu. Banyak orang-orang baik yang membantu saya hingga saya akhirnya seperti sekarang ini. Dan tidak mudah loh jadi anak tunggal, by the way. Itu satu hal yang sangat struggling banget. Dan ya tapi seru sih. Gitu. Kalau ngomong masalah dream nih, Febri ya. Boleh kadang sih. Itu saya tuh pernah merasa bahwa dream saya waktu kecil itu kayak konyol sekali kalau dipikir sekarang gitu ya. Kayak gini, dream saya waktu kecil itu seperti ini. Saya ingin memiliki sebuah pesawat gitu kan. Tapi kalau dipikir sekarang kan konyol ya. Jadi nggak sesuai dengan kemampuan gitu loh. Jadi apakah dreams ini, apa itu namanya, kita memiliki dreams ini bisa ada hubungannya dengan kita tingkat kedewasaan ya? Oke. Pertanyaannya bagus sih. Dan itu juga sempat saya tanyakan ke diri saya juga. Ini kira-kira masuk akal nggak ya kalau kayak gini? Misalnya kayak tadi punya pesawat, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuma nanti kalau punya pesawat bingung nggak tuh parkirnya di mana? Nah itulah. Tapi nggak apa-apa. Terus oke, itu bagus. Itu maksudnya untuk berani bermimpi aja itu udah bagus menurut saya. Karena banyak orang yang, aduh gak deh, nggak mau mikir, nggak mau bermimpi yang jauh-jauh deh. Nanti kalau nggak tercapai gimana, Feb? Justru lebih banyak orang yang berpikir kayak gitu loh, Ci. Daripada dia berani untuk bermimpi seperti Cici. Dan masalah konyol enggaknya, ya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih ya, saya sih tidak pernah bermasalah dengan hal-hal yang seperti itu. Malah itu kayak, keren banget ya. Bayangin kalau bener-bener punya pesawat sih, itu keren juga loh. Gitu kan? Ya. Itu jadi nggak masalah. Dan kalau ditanya berhubungan sama tingkat kedewasaan, nggak pasti karena kebutuhan kita sebagai manusia kan pasti berubah dari usia satu ke usia yang lain gitu kan, Ci. Kebutuhan berubah. Terus misalnya nanti kalau misalnya sudah berkeluarga juga kebutuhannya tambah banyak, yang dipikirin tambah banyak, otomatis nanti ujung-ujungnya ke prioritas. Ini yang mana dulu nih? Beli pesawat dulu atau beli apa dulu nih? Ya, kayak gitu kan, mulai terpecah. Jadi tapi nggak apa-apa banget. Kalau punya mimpi itu bagus banget, Ci. Gitu ada sih. juga kadang kita juga berpikir seperti ini, Ci. Jadi kita sudah punya dream, sudah punya mimpi, dan goal itu juga ada, mungkin ada apa itu namanya. Tapi kadang itu kita itu juga ada kesan lalainya gitu. Ya nanti aja lah, nanti aja. Jadi kesannya kayak menunda gitu. Ada nggak kiat-kiat untuk kita itu menumbuhkan agar goalnya ini bisa terus bertahan gitu? Oke. Nah, jawabannya nanti ada nih, Ci, di slide selanjutnya. Oh, ada ya? Ada. Oke. Tapi ini pertanyaannya bagus. Ini sebenarnya yang membedakan dream sama goals, kalau saya pribadi ya. Perbedaan dream dan goals. Goals ini lebih terukur, Ci. Jadi kita mau kemana, udah ada timeline-nya nih. Udah ada plan-nya. Udah ada rencananya. Udah ada timeline-nya. Nanti kita akan coba bahas di setelah slide ini. Tapi itu perbedaannya kira-kira, perbedaan besarnya. Kalau dream tuh kayak cuma di angan-angan aja. Nanti gimana ya kalau kayak gini, kalau punya ini, kalau punya itu. Tapi untuk kesananya tuh nggak tahu gitu loh. Gimana caranya? Nggak bener-bener paham secara detail dan spesifik. Gitu. Sama seperti hari ini teman-teman join Zoom juga sebenarnya ada tujuannya kan ya? Pastilah. Gitu. Ada harapannya gitu. Nanti mau dapat apa gitu kan? Pastinya ada kan. Nah, kalau nggak ada tujuannya, terus nggak ada goals-nya, ya susah nanti. Ibarat saya sih ngebayanginnya gini sih, kayak orang kalau yang nggak punya tujuan ya, kayak gini. Cici pernah naik taksi nggak sih? Zaman-zamannya taksi belum online. Ya pernah lah. Biasanya angkot namanya kalau di Jawa itu. Oh Oke, angkot taksi boleh lah. Angkutan umum lah pokoknya. Kita masih nyetopin sendiri di jalan gitu. Bayangin kalau misalnya kita sebagai drivernya nih.
Misalnya saya dari driver taksi, lagi nyetir terus di stop. Terus ada orang yang nyetop itu masuk ke dalam, duduk di belakang dong. Ya. Oke. Saya sebagai driver, saya akan nanya, selamat malam Pak, mau kemana tujuannya? Terus penumpangnya jawab, terserah Mbak kemana aja, boleh. Saya bingung dong. Ya. Loh, dalam hati kayak bingung saya. Mau jalan kemana saya juga bingung. Karena saya lagi, mohon maaf Pak, ini kita tujuannya mau kemana ya? Saya tanya lagi. Bapaknya jawab lagi, ya udah Mbak, terserah Mbak aja mau kemana. Mbak aja yang ngatur. Nah, kira-kira Ci, kalau Cici jadi drivernya, Cici bakalan ngapain Ci? Apa ya? Pasti kita juga bingung lah ya dengan apa itu namanya, penumpang juga nggak punya tujuan. Kita mau dibawa kemana gitu kan? Ya bisa saja ada ya kita itu nggak jalan, diem aja di situ atau gimana? Oke. Kalau audiens lain, peserta yang lain nih, kira-kira kalau saya tanya, ini banyak audiensnya, ada 35. Ada yang kira-kira punya jawaban nggak? Misalnya, kalau teman-teman jadi drivernya, apa yang akan teman-teman lakukan? Ada yang mau komen, please? Ayo, yang mau komen silahkan. Apa kira-kira yang mau dilakukan? Mungkin videonya yang mau memberikan jawaban bisa dibuka ya, dibuka videonya. Ada yang mau komen? Kira-kira? Kalau teman-teman ada yang driver, jawab nih Ci nih. Ada kita boleh. Bawa keliling-keliling kota katanya. Bawa keliling kota. Aduh, baik bener nih. Keliling puter-puter kota. Aduh, ini juga baik-baik ya kayaknya ceritanya ya. Yang penting argo mahal dan pendapatannya besar katanya. Waduh. Oke. Wah benar, saya ajak keliling aja, yang penting argo mahal dan pendapatan saya besar. Yoi, oke. Ya, ini baik-baik banget nih pesertanya. Nah, tapi kebayang ya, yang mau saya ambil adalah, kebayang ya, betapa membingungkannya, ya kitanya bingung, orang lain juga jadi bingung gitu. Ini mau kemana gitu. Kira-kira itu, kalau misalnya kita nggak ada tujuan dan nggak punya goals, ya kira-kira yang terjadi seperti itu. Oke, jadi menurut saya goals itu yang nggak harus satu hal yang besar, boleh dari hal yang kecil-kecil. Dan goals itu nggak harus long term gitu ya, jangkanya jangka panjang. Kayak mikirinnya goals 5 tahun ke depan. Dalam hati boro-boro, ini sebulan aja udah ketar-ketir gitu. Boro-boro mikirin goals 5 tahun ke depan. Tapi kalau ditanyain, saya pribadi bikin goals nggak? Mulai dari tahun 2016 saya bikin goals. Dari 2016. Dan goalsnya maksudnya tertulis gitu ya. Dan itu tahunan saya bikinnya. 2016. Jadi, kalau menurut saya goals itu nggak harus keren dan nggak harus dipikirin jauh-jauh hari banget. Karena bisa jadi beban gitu ya. 5 tahun ke depan, aduh kejauhan. Oke, jadi tadi untuk peserta, untuk audiens itu bisa isi juga ya, yang tadi sudah di-share di chat ya, tentang Mentimeternya ya. Iya. Bisa dibuka kembali dan bisa dijawab. Sudah bisa diakses belum ya, Ci? Yang tadi sih saya sudah bisa. Sudah ya, coba saya sambil cek. Saya sambil cek. Oh iya. Sudah saya share ya hasilnya. Ada muncul 14 orang. Ya. Saya tanya, apakah goals itu penting? Ada 14 orang yang setuju menjawab. Penting dong, Feb. Wah, berarti ini bisa saya simpulkan teman-teman peserta di sini rata-rata pasti punya goals lah ya. Mau itu goalsnya besar, goalsnya kecil, goalsnya jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Ini Ci Feb, ada yang tanya Ci. Oke. Jadi goalsnya Ci Febri ini apakah sudah tercapai ya? Oke. Thank you, Maren. Goalsnya sudah tercapai atau belum? Kalau yang dari tadi saya cerita, saya punya goals tahunan. Biasa, ini cerita dulu ya.
Saya biasa punya goals itu saya bagi jadi beberapa kategori lah ya bilangnya. Saya bagi ke kategori 1, saya tulis di situ self development. Terus nomor 2 saya bikin sosial, nomor 3 saya bikin financial, keempat saya bikin family, kemudian yang kelima saya bikinnya pekerjaan atau bisnis. Saya biasanya bagi kelima itu. Kalau ditanya goals-nya Ci Febri apakah sudah tercapai? Ada yang udah, ada yang belum. Tapi kalau dibilang banyakan yang udah atau banyakan yang belum? Tergantung sih. Kadang-kadang ada tahun-tahun di mana banyak yang tercapai, ada tahun-tahun di mana yang banyak nggak tercapai. Gitu. Gitu, Maren. Jadi kalau ditanya udah tercapai belum? Ya udah tercapai sih. Tergantung lah. Ini saya orangnya banyak mau ya. Orangnya banyak mau. Dulu saya nggak kepikiran tuh yang namanya punya goals gitu-gitu, nggak ngerti. Ngapain juga gitu bikin goals. Jalan hidup ya hidup aja gitu, let it flow, santai. Mau mikirin apa gitu. Nggak sampai harus punya apa gitu ambisi, enggak. Tapi ya karena itu yang tadi saya bilang, ada prioritas dan lain-lain, usia juga yang tadi Cimilia bilang, itu yang membuat saya lebih berpikir lah seperti itu. Thank you, Memang Maren. kadang itu ada yang berpikir seperti ini ya, kita jalani aja lah sesuai air yang mengalir seperti itu. Yes, boleh aja Ci. Boleh aja. Cuma jangan lupa yang tadi saya bilang. Ya, harus ada goals-nya itu ya, walaupun kecil ya. Harus ada goals-nya, dan mungkin sebenarnya kita melakukan pencapaian-pencapaian yang sebenarnya kita nggak sadar aja. Ya, kita let it flow aja, ngikutin arus, tapi ya mungkin ada pencapaian-pencapaian yang kita nggak sadar. Itu sih. Oke, saya coba izin share lagi. Nah, ini fotonya Ci Febri ya? Haha, nggak mirip ya? Iya, ini saya waktu kecil. Ini saya, mukanya tengil banget ya. Iya, ini saya waktu kecil. Dulu yang saya bilang tadi, saya pengen jadi dokter. Dan ya banyak mau lah, banyak mimpi saya. Dan teman-teman yang di sini yang mau share di kolom chat boleh. Teman-teman punya dream apa sih waktu kecil? Boleh di-share di kolom chat. Gitu ya. Nah, saya dari mungkin karena anak tunggal dan saya dari background keluarga yang biasa aja, nggak yang ekonomi bagus gimana banget, tapi ya ekonomi ya biasa aja, walaupun nggak cukup settle orang tua saya, tapi saya nggak pernah merasakan kekurangan yang gimana tuh, nggak pernah. Cuma memang saya banyak mimpi anaknya, karena suka gerak, suka punya banyak temen, jadi anaknya banyak maunya gitu. Tapi ya kadang merasa dari support dari keluarga nggak terlalu bisa maksimal gitu. Karena mungkin saya sendirian kali ya. Jadi pola berpikirnya agak ketinggalan sebenarnya, karena nggak ada saudara. Kadang bingung ngobrol tuh sama siapa tuh bingung. Mau tukar pikiran nggak terlalu yang bisa banget. Dan keluarga dulu, kalau ngomongin goals, background keluarga saya dari pebisnis semua. Hampir nggak ada yang employee sih, Jadi di saat saya punya dream untuk kuliah, untuk kerja, ya nggak terlalu bisa dibantu sampai gimana banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa, that's okay. Toh di satu titik saya sadar bahwa 100% hidup saya ini adalah tanggung jawab saya sendiri gitu. Saya nggak bisa menaruh harapan ke orang lain, termasuk orang tua saya gitu. Ya, saya punya hidup saya sendiri dan saya harus fight untuk hal-hal yang jadi dreams dan goals saya. Seperti itu saya mikirnya sih dulu. Gitu. Tapi walaupun background keluarga saya sederhana, saya punya dikasih banyak value lah, nilai-nilai dari keluarga. Gitu ya. Walaupun banyak harapan, banyak dreams-nya, banyak keinginannya, tapi
supportnya atau tenaganya mungkin nggak banyak, nggak terlalu banyak yang mengarahkan, tapi ya nggak apa-apa juga. Nah, dari situ saya coba belajar. Ya, dan awal-awal saya bikin goals itu yang 2016, kalau ditanya kenapa akhirnya kok kepikiran aja gitu bikin goals. Karena sebenarnya saya bosen gitu ya, hidup gini-gini aja. Agak lucu sih memang, kok bisa bosen ya. Bosen aja gitu ya, hidup gini lagi. Kok nggak ada suatu pencapaian yang saya bisa banggakan. Nah, dari situ saya berpikir, oh ya, ini harus punya sesuatu nih saya nih, yang bisa membuat diri saya sendiri bangga, keluarga bangga, dan semuanya happy. Gitu. Nah, ini kalau tadi ngomongin goals, ini yang saya pahami pertama kali ini. Waktu itu saya ikut satu training dan dia kasih analogi seperti ini. Kalau kamu Feb, nggak tahu ya, Cimil ya pernah pakai Grab dong, aplikasi dong? Ya, pernah. Ya, pernah kan? Kalau buka aplikasi mau naik Grab, apa yang dimasukin di input dulu, yang diketik dulu adalah tujuan, betul. Nah, dari situ. Kalau tujuannya nggak diketik, Feb, nggak diketik, maka rutenya nggak akan muncul gitu. Jadi kalau kita nggak tahu dulu tujuan goals-nya tuh apa, maka memang rutenya nggak akan kebuka nih gitu. Jadi yang pertama kali saya cari tahu adalah ya tujuan hidupnya Febri sebenarnya apa sih? Tujuan hidupnya si A, si B, si C sebenarnya apa? Karena kalau nggak ada tujuannya, rutenya juga nggak akan kebuka. Dan saya mulai berpikir, oke, saya akan coba cari tahu tujuannya. Saya sangat simpel, saya akan mulai dari hal-hal kecil yang saya suka waktu itu. Hal-hal kecil yang saya suka, hal-hal kecil yang bikin saya happy. Nah, mikir-mikir, ngobrol-ngobrol, akhirnya saya tahu, oh, yang bikin saya happy itu ternyata bantuin orang. Mungkin agak aneh kali ya, aku bantuin orang sih. Tapi iya, bantuin orang tuh bikin saya kayak ternyata tuh happy banget gitu. Dan ternyata pas ikut kayak 5 love language, memang bahasa kasih saya itu act of service. Di saat saya bisa bantuin orang, bahkan dengerin orang, pokoknya bantuin apapun lah, itu saya merasa sangat happy. Dari situ, mikir-mikir, akhirnya saya kepengen nih, wah, kayaknya nanti kalau karena saya orang servis, mungkin suatu hari saya bisa punya yayasan. Wow, itu goals-nya ini bisa didengar semua ya. Ya, sadu. Nah, mungkin saya berpikir saya punya yayasan. Pas saya bilang kayak gitu, saya diketawain dong. Febri punya yayasan ngapain? Dia bilangnya gitu. Teman-teman saya ngetawain saya. Kok punya yayasan sih, Feb? Kayak nggak aneh banget sih lo, orang mau punya bisnis, punya apa gitu ya. Lu malah pengen punya yayasan, dia bilang. Ya, saya ngerasa happy gitu ya, punya yayasan, ngurusin orang. Itu sangat menyenangkan buat saya. Yang mana buat saya menyenangkan, belum tentu menyenangkan untuk orang lain juga gitu kan. Nah, setelah saya coba tuh, dengan kesotoyan saya sampai googling loh cara buka yayasan itu gimana sih. Pas saya kepo-kepo gitu, saya cari tahu, ternyata susah Ci. Buka yayasan tuh nggak segampang yang dibayangin gitu. Dan pas saya pikir-pikir, aduh, susah ya buka yayasannya. Jangankan buka yayasan ya, ini jangankan ngurusin hidup orang, ngurusin hidup saya aja ribet gitu loh, masihan. Nah, kuncinya apa kalau belum dapat poinnya? Akhirnya saya ngobrol dan saya ketemu sama satu teman saya. Teman saya bilang, Feb, orang kayak lu mau kerja di sosial, mau punya yayasan itu gampang kok. Dia bilang, sangat gampang. Dia bilang. Tapi kalau lu sendiri belum mandiri, dia bilang, kalau lu sendiri belum mandiri, belum bisa ngurusin diri lu sendiri, duit juga belum ada,
Gimana lah mau bantuin orang? Lu bantuin diri sendiri aja nggak bisa gitu loh. Wah, saya tertampar denger itu, Ci. Dia bilang, baik hati aja tuh nggak cukup, Pak. Lu punya kepengen bantuin orang gini gitu ya lu harus bantuin diri lu sendiri dulu. Nah, di situ titik balik saya yang akhirnya saya sadar, oh iya ya, bener sih. Memang saya harus bener dulu gitu loh hidupnya, harus mandiri dulu. Nah, ibarat kayak si Grab ini nih, si Gojek ini nih, dia udah ngeklik tujuannya, udah muncul rutenya, wah ternyata rutenya nih agak-agak macet gitu ya, ceritanya analogi macet. Ya udahlah, reroute. Kan kalau kita pakai maps tuh, Ji, kalau jalannya macet kita bisa cari alternatif lain dong. Iya. Nah, ini sama nih. Akhirnya saya reroute, mencari rute lain. Akhirnya saya mulai berpikir lah dari situ. Saya mulai berpikir gimana nih caranya ya supaya saya mandiri. Masuk ke slide berikutnya, saya akhirnya ketemu. Ada empat hal penting yang menurut saya penting. Dan bisa internal, bisa eksternal. 4 hal penting ini bisa dari internal, bisa dari eksternal yang pada akhirnya membantu saya untuk lebih jelas aja gitu nih rutenya harusnya kayak gimana nih. Gitu. Ini ada 4. Yang pertama skill, knowledge, dan attitude plus support system. 4 hal ini yang ternyata harus saya punya. Saya nggak tahu. Mungkin di teman-teman bisa beda, bisa enggak. Harusnya sih mungkin kemungkinan besar berbeda gitu ya. Cara kita untuk memetakan goals kita sendiri. Cuma kalau saya pakai rumus yang ini, skill, knowledge, attitude, dan support system. Dari 4 hal ini. Mungkin saya bisa bahas satu-satu. Dari pertama, skill, keterampilan. Nah, kita penting nih punya skill, punya keterampilan, bikin perencanaan, itu juga salah satu skill ya. Dan banyak skill yang lain lah sebenarnya. Setelah saya cari tahu. Jangankan mikirin punya yayasan. Untuk mikirin diri saya sendiri aja, ternyata saya masih sangat harus banyak belajar. Entah itu dari skill saya ngatur waktu, dari skill saya memecahkan masalah gitu ya, problem solving, belum lagi dari skill tentang finance, ternyata juga saya ada isu di skill tentang komunikasi, negosiasi, wah banyak. Ternyata banyak sekali keterampilan yang harus saya punya gitu. Dan saya harus belajar untuk mendevelop skill-skill saya ini dulu gitu. Nah, skill ini kenapa penting sih? Di saat nanti saya tua gitu ya, saya udah jelek, mukanya udah nggak cakep lagi gitu, udah nggak keren lagi. Nah, saya hanya tinggal punya skill ini nih buat tetap survive, mencapai ke impiannya saya. Karena tampang cakep gitu nggak bertahan selamanya lah ya. Nah, syukur-syukur punya skill, punya pendidikan yang tinggi, bisa S1, bisa S2. Nah, tuh. Dan ya skill ini benar karena dari kecil saya dikasih tahu sama orang tua saya bahwa mama papa nih nggak bisa ngasih materi gitu, nggak bisa ngasih materi, nggak bisa ngasih rumah, nggak bisa ngasih mobil, lu harus cari sendiri. Mama papa tuh cuma bisa kasih pendidikan, kasih keterampilan supaya kamu tetap bisa survive di hidup. Mama papa saya bilang kayak gitu, waktu saya dikasih tahu gitu juga cuma bengong aja. Hah, nggak ngerti ngomong apaan ya. Tapi akhirnya setelah usia bertambah, ya saya jadi tahu, oh ya memang skill ini sangat penting gitu. Dan saya happy banget bisa join ke Wandani seperti ini karena ya skillnya dari hari ke hari jadi bertambah terus. Saya ketemu Ciweni, ketemu Cimira, Ciinge, yang dengan baik hati ngajarin saya, Ciratna, Cileni, semuanya lah teman-teman bisa support saya di skill ini. Sehingga ya saya bisa banyak belajar gitu. Dan apalagi ini nih, skill yang lagi happening nih, yang sekarang saya lihat banyak nih tentang managing stress. Nah, ini soft skill yang kayaknya lagi keren banget, banyak banget yang nyari. Karena mungkin ini kan milenial ya, Ci ya. Usianya dari 20-an sampai 35-an. Nah, ini managing stress ternyata menurut survei
Teman-teman milenial yang usia-usia segitu karirnya sangat bisa dibilang lagi bagus-bagusnya gitu. Kebanyakan di usia segini, di usia milenial sudah banyak yang jadi dev head, manager apa, project head apa. Jadi tuntutan karirnya, tuntutan keluarganya, sampai finance-nya juga luar biasa besarnya. Dan skill-skill seperti managing stress dan lain-lain ini sangat dibutuhkan menurut saya. Apalagi yang milenial sudah punya keluarga, ngurusin anak. Waduh, itu skillnya butuh banyak juga tuh, skill parenting gitu. Kalau tadi saya lihat ada posternya tentang parent talk, nah itu milenial memang cocok banget tuh ikut itu parent talk. Jadi ya skill-skill ini harus terus ditambahin gitu, nggak lihat usia berapa, skillnya harus tetap ditambahin terus. Kalau menurut saya. Nah, yang kedua ada knowledge atau pengetahuan. Ini kalimat ini saya tulis, banyak hal yang kita tahu, tapi lebih banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya. Kadang kita males gitu ya untuk cari tahu, kita males update, karena kita merasa udah ahli lah, udah master, udah expert lah, kayak gini-gini udah tahu, gini-gini udah tahu. No, jangan seperti itu, please. Karena pengetahuan, apalagi zaman sekarang, knowledge sangat cepat berubah, sangat cepat update, kita bisa dapat semuanya di mana-mana. Jadi knowledge ini harus juga terus ditambahin selain skill. Jadi banyak-banyak belajar lah, banyak-banyak belajar. Nambahin pengetahuan. Karena walaupun kita merasa kita udah banyak hal yang kita tahu, tapi sebenarnya masih lebih banyak hal-hal yang kita nggak tahu kok. Gitu, cuma kita so tahu aja. Oke, itu yang kedua. Oh ya, kenapa knowledge penting? Kalau saya pribadi sih, dengan saya punya knowledge lebih banyak, itu membuat saya bisa lebih improve sebenarnya. Improvisasi ini juga penting nih. Gitu, itu yang saya pelajari di kantor saya yang sekarang. Jadi improvisasi, kalau kita tahu knowledge banyak, tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu, kita juga bisa lebih improve dan ngikutin dan beradaptasi sih. Itu pentingnya knowledge. Oke, yang ketiga nih attitude, sikap atau perilaku. Ini lebih tentang, kalau saya sih isu di attitude ini yang paling besar sebenarnya dibanding skill dan knowledge. Kalau skill saya bisa belajar, knowledge juga saya bisa cari tahu di banyak tempat, tapi attitude ini yang penting. Contoh attitude-nya apa? Bikin prioritas, itu salah satu attitude. Banyak-banyak dengerin, banyak-banyak jadi good listener. Dan harus terbuka sama feedback. Gitu ya. Nggak menunda-nunda, itu juga salah satu attitude tuh, Ci, yang tadi Cici bilang. Ya. Itu juga penting banget. Saya juga ada gap di attitude ini nih. Apalagi yang namanya buat prioritas ini juga PR besar saya nih. Gitu, kadang kan kita pengennya ini penting, semua jadi penting gitu. Ibarat kalau analoginya ini sih, saya biasanya analoginya saya gini. Cici pernah diundang ke salah satu, pernah dapat undangan VIP gitu nggak, Ci? Pernah. Undangan khusus gitu ya, pernah ya? Ya. Nah, prioritas nih kayak kita bikin undangan VIP, kita sebar tuh undangan VIP itu ke semua orang. Karena si A penting, si B penting, si C penting, semua penting. Kadang kita kayak gitu kan, pokoknya semua penting. Di hidup kita semua penting. Nah, pertanyaannya, kalau semua tamu itu penting, kalau semua hal itu kita bikin penting, nggak ada prioritasnya, jangan-jangan sebenarnya memang nggak ada yang penting di hidup kita. Saya sempat berpikir seperti itu. Kalau kita pengen ini jadi penting juga, ini jadi penting juga, wah, jangan-jangan sebenarnya nggak ada yang penting. Kebayang ya? Gitu. Ini untuk prioritas, ini juga PR besar saya sih. Mungkin sebelumnya ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau
belum ada yang bertanya bisa di-mute ya, biar kita lebih fokus di sini. Oke. Oke, lanjutkan, Ci. Oke, Ci, thank you. Oke, tadi sampai prioritas. Feedback juga sama. Tapi ini feedbacknya terbukanya untuk feedback yang membangun ya, feedback yang membangun. Terus Ci, kalau feedbacknya negatif terus gimana nih? Wah, kalau saya sih biasa ditanyain kalau misalnya feedbacknya negatif terus gimana ya, Ci? Nggak semua hal harus kita terima gitu aja sih. Nggak semua hal harus kita terima gitu aja. Dan nggak semua feedback, kan yang tahu hidup kita benar-benar kan diri kita sendiri ya. That's why kita harus punya knowledge yang bagus juga tentang apa yang sedang kita lakukan. Kalau saya sih biasanya nggak terlalu ngambil hati lah feedback yang menurut saya, aduh, kayaknya saya nggak gitu. Tapi ya saya thank you tetap kayak di feedback itu saya tetap happy aja. Sebenarnya analoginya sama lah kalau kayak Cimilea bertamu ke rumah orang gitu lah ya. Bertamu ke rumah orang. Misalnya main gitu, Ci, ke rumah siapa gitu. Pasti kita disuguhin makanan dong. Ya. Ya nggak? Nah, rata-rata begitulah. Apalagi kalau makanannya enak ya. Nah, di saat kita disuguhkan makanan gitu ya, itu sama dengan kita dikasih feedback dong. Ya. Ini makanan. Nah, kalau kita nggak makan makanan itu, kemudian siapa yang akan makan sih? Nganggur lah. Kalau enggak balik lagi ke yang punya rumah, bener nggak? Nah, sama halnya kayak kita di feedback. Sekiranya feedbacknya kayaknya enggak deh, ya so nggak usah diterima gitu. Tapi terus jangan juga jadi kesel atau gimana, nggak gitu. Dan jangan khawatir kalau dapat punya banyak feedback. Kalau saya pribadi, nggak usah khawatir kalau dapat punya banyak feedback. Tapi khawatirlah kalau feedbacknya itu aja. Berarti memang ada something nih yang harus diperbaiki mungkin. Nah, itu harus ditelaah lagi. Bener nggak seperti itu? Gitu sih kira-kira analogi gampangnya. Jadi kalau misalnya ada feedback apapun itu, jangan langsung diiyain atau dienggain. Saya juga dulu kayak gitu tuh, Ci. Saya dulu kayak bete gitu kalau di feedback. Oh, apaan sih? Ini orang dia nggak tahu juga saya kayak gimana. Ngomong-ngomong gitu aja. Padahal ya harusnya nggak gitu juga. Mungkin orang feedback itu karena dia care. Ngasih tahu gitu. Tapi kesini-sini saya justru butuh gitu loh. Di feedback seperti itu butuh. Dan itu tergantung sayanya sih saringnya seperti apa. Itu kalau dari saya. Tapi biasanya itu yang muncul pertama kalau kita dapat feedback itu memang ada rasa kesel atau gimana. Iya, pasti. Itu namun wajar kalau lagi. Saat kita itu lagi kesel, lagi seperti apa itu, kalau kita ambil keputusan, itu biasanya malah jadi menyimpang nantinya. Kita bisa jadi kita bisa menyesal mungkin kalau pas kondisi seperti itu kita melakukan yang sesuai dengan di pikiran kita saat itu gitu lah. Oke, ya betul setuju Ci. Ya kira-kira kayak gitu. Ci, ini ada yang tanya nih Ci. Oh ya. Okay. Jadi feedback yang membangun itu contohnya apa? Terus feedback negatif itu harus gimana ya? Kalau ada feedback yang negatif itu harus bagaimana? Tanya gitu. Ci Susan ini yang tanya. Oke, thank you Ci Susan. Tadi kalau misalnya ada feedback negatif, ciri-ciri feedback negatif apa sih? Kalau saya sih begitu dikasih feedback Ci, saya nggak bisa langsung nilai ini feedbacknya positif atau negatif. Saya butuh kayak diem dulu. Bener-bener kayak pikir dulu apa yang dia ngomongnya, maksudnya apa gitu. Dan saya biasa diskusi sih ke teman saya atau ke orang tua saya nanya, emang bener ya saya kayak gitu ya gitu. Dan saya juga sambil mikir sendiri, ini feedbacknya kenapa ya orang bisa feedback kayak gini ya. Sebenarnya saya nggak labelin sih, nggak melabel feedback ini negatif atau positif. Tapi tergantung juga nih siapa yang ngomong. Tergantung juga siapa yang ngomong. Jadi saya sebenarnya nggak nge-label ini feedback negatif atau positif karena sebenarnya kita kan nggak bisa kontrol orang untuk ngomong gitu ya, nggak bisa kontrol orang untuk kasih komen bagus atau enggak ke kita. Hak-haknya dia juga sih sebenarnya buat komen. Saya juga nggak mau nge-label. Mungkin menurut dia itu benar, menurut dia itu benar nggak ya benar menurut dia. Cuma menurut saya itu benar atau enggak ya nggak tahu, saya harus masih telaah juga. Jadi kalau misalnya ditanya ciri-ciri feedback
negatif apa? Saya sih biasanya tergantung membangun atau enggak sih, dan maksudnya dia mengarahkan itu tuh ke arah mana gitu. Saya akan tanya lagi. Saya akan tanya lagi. Ini maksudnya gimana, Ci? Maksudnya gimana kok feedback kayak gini? Saya harus masih telaah lagi sih, Ci. Gitu. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa. Terus feedbacknya yang negatif harus gimana ya? Ya. Jadi kalau menanggapi ada yang negatif seperti apa? Kalau saya sih dulu kesel. Kalau sekarang sih harusnya gimana? Ya kesel nggak apa-apa juga sih, Ci. Kesel nggak apa-apa juga. Manusiawi banget kok itu kesel. Tapi kalau saya nggak langsung akan merespon marah atau gimana, nggak. Paling saya diem. Mikir, lebih ke mikir. Kalau feedbacknya negatif. Nggak yang langsung responsif, nggak yang langsung reaktif lah. Untuk jawab atau apa, nggak. Itu sih. Terus ada, Ci Susan ada lagi. Prioritas dan rencana yang penting di zaman sekarang. Tergantung sih, Ci. Tiap orang saya rasa beda-beda prioritasnya. Kalau saya pribadi, prioritasnya sekarang karena saya bekerja dan waktunya lebih banyak untuk bekerja, saya lebih ke pekerjaan untuk saat ini. Mungkin selain pekerjaan, ada orang tua juga, keluarga. Gitu. Ini kalau di saya. Tapi kalau di zaman sekarang, mungkin balik lagi ke orangnya lagi sih, Ci Susan. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Baru tahu Cifep anak tunggal, soalnya kalau ketemu rasanya rame. Wah, itu emang saya bawel itu. Emang bawel saya orangnya. Wah, ini Ci Inge, hanya ikan mati mengalir bersama air mengalir. Betul. Tapi dulu saya juga gini, Ci Inge. Dulu saya orangnya let it flow. Terlalu santai. Kayak hidupnya tuh, apa ya, santai banget gitulah. Lama-lama bosen sih memang. Waktu kelas 2 SD mau jadi astronot. Wah, ini keren nih. Kayaknya ini udah tercapai belum nih, Ci? Belum, enggak dong jadi astronot dong. Teman saya juga ada nih yang 2 SD pengen jadi astronot. Saya pengen jadi dokter aja. Oke, mungkin dari pertanyaannya kita bisa di-cap dulu ya. Nanti kita lanjutkan dulu untuk masih ada slide-nya kan sih? Oke, masih ada tinggal 2 kok, Ci. Ini slide-nya udah jam 3:05 ya. Saya 30 kan ya? Iya, sampai 3. Oke. Ini sebenarnya slide terakhir. Support system tadi belum dibahas ya, support system. Buat saya support system penting. Mulai dari keluarga, lingkungan ini maksudnya lingkungan tuh lingkungan pertemanan dan lingkungan kantor sih kalau saya, karena kan saya employee ya, dan teman-teman, pacar juga belum saya masukin, nanti saya masukin support system. Dulu saya berpikir bahwa support system yang paling penting waktu itu saya berpikirnya adalah keluarga, karena yang saya punya cuma mereka gitu ya, hanya mama dan papa. Saya mikir lagi, waduh, kalau mama papa nggak ada gimana nih saya nih? Mulai bingung, galau. Banyak galaunya Mang Febri mah. Galau gitu ya. Terus kalau mama papa nggak ada, saya sama siapa dong? Saya sempat mikir-mikir kayak gitu sih, itu mikir-pikiran receh-receh, nggak jelas gitu. Nah, makanya saya masukin support system ke sini. Lingkungan, keluarga, dan teman-teman. Gitu. Dan pernah ada juga nanya ke saya, Feb, kalau misalnya nggak punya support system gimana? Ya develop lah, ya dibikin lah, ada punya teman-teman banyak gitu, itu sangat penting loh. Punya lingkungan pekerjaan yang bagus, itu juga sangat penting loh. Bahkan punya bos di kantor yang baik, wah itu suatu nilai plus banget kalau menurut saya. Karena belum lama ini, 3 tahun yang lalu, mama saya meninggal gitu ya, Kemudian saya bingung, saya kerja di Jakarta, saya harus gimana? Apakah saya harus balik lagi ke Temanggung atau saya tetap ngelanjutin goal saya di Jakarta? Wah, itu galau juga tuh. Itu galau juga. Pada akhirnya saya punya karma baik banget gitu, ketemu sama bos
saya selalu bertemu dengan bos yang baik sih. Saya selalu bertemu dengan bos yang baik yang memahami gitu posisi saya. Saya bilang, Pak, saya resign aja lah. Kaget dong, dia cuma nanya ke saya, kamu tuh apa rencananya? Dia nanya seperti itu. Rencanamu tuh apa? Kalau kamu balik ke Temanggung, mimpi-mimpi kamu tuh gimana di sini? Dia hanya bertanya pertanyaan simpel seperti itu dan saya bingung. Iya ya, tuh gimana ya? Nah, itu sempat galau juga tuh. Jadi support system, keluarga yang mendukung itu juga sangat penting. Teman-teman juga itu buat saya sangat-sangat penting. Dan akhirnya ya saya tetap melanjutkan goal saya. Saya berusaha bilang ke orang tua saya bahwa saya punya plan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, untungnya mereka memahami sih. Untungnya mereka memahami. Gitu. Oke. Masuk ke slide 7. Ini quotes dari Oprah Winfrey. Kunci untuk mewujudkan mimpi adalah dengan tidak berfokus pada kesuksesan, tapi signifikansi dan bahkan langkah-langkah kecil dan kemenangan kecil di sepanjang jalan Anda akan memiliki makna yang lebih besar. Jadi kalau ditanya, Feb, kamu punya goalsnya banyak, kalau nggak kesampaian gimana? Ya nggak apa-apa. Bahkan jangankan goals itu ya, di sepanjang perjalanannya, saya dapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang teman-teman juga di sini pasti merasakan hal yang sama. Banyak banget pelajaran-pelajaran penting yang saya baru tahu, saya baru dapat. Padahal goalsnya belum dapat, tapi saya udah banyak sekali dapat pelajaran gitu. Jadi fokusnya nggak cuma dapetin kesuksesannya, tapi prosesnya tuh gimana sih? Nah, itu yang harus kita jalanin benar-benar. Itu kalau dari saya. Oke, masih ada lagi slide-nya? Udah cukup habis. Oke. Ada pertanyaan. Ya, karena ini slide-nya, materi pemaparan dari Ci Febri ini sudah habis. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Namun, sebelum sesi tanya jawab, jadi sahabat muda Wandani bisa menyiapkan pertanyaannya dulu ya, disiapkan. Nanti mau bertanya langsung itu lebih bagus, karena tadi belum ada yang tanya langsung, dan kalau tidak boleh dari pesan chat ya. Untuk itu sambil nunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan, kami mohon dari adminnya untuk share screen iklan yang mau lewat berikut ini. Ya, oke. Yang pertama ini ada pembangunan Wisma Meditasi Pubarama. Ini tempatnya di lokasinya ini di Temanggung ya. Ini lagi melaksanakan pembangunan dan masih ada kekurangan dana di pembangunan ini. Jadi teman-teman bisa menginformasikan untuk informasi ini bahwa bisa mengirimkan dana melalui Bank BCA ya 41930303220 atas nama Yayasan PRKP Wanita Theravada Indonesia. Oke, selanjutnya sentuhan kasih Wandani. Nah, jadi bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang ada di pelosok ini. Jadi masih banyak juga anak-anak yang butuh bantuan, butuh uluran tangan untuk mendapatkan biaya pendidikan ya. Untuk itu Wandani Pusat juga ada tempat untuk teman-teman untuk bisa mendonasikan atau membantu sebagai orang tua asuh. Lanjut. Nah, ini yang untuk sentuhan kasih Wandani untuk anak asuh ini periodenya yang baru. Jadi untuk tahun ajaran yang baru ini, Juli 2020 hingga Juni 2021 ya. Jumlah anak asuhnya ini sudah banyak sekali, sekitar 156. Nah, namun di sini masih ada, saldo akhirnya ternyata minus di sini ya.
Jadi anak asuhnya ini berasal dari Jawa Tengah, yang paling banyak ternyata Jawa Tengah, ada Jawa Timur dan juga Jakarta. Ini jadi teman-teman bisa juga mendonasikan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang masih membutuhkan bantuan dalam bidang pendidikan. Nah, ini juga sudah ada, kalau transfer dana bisa langsung scan kodenya ya, kode yang ada di sini. Masih ada lagi untuk iklannya? Sudah cukup. Oh, ini ada kegiatan Wandani di minggu depan. Ada acara parenting talk online class. Jadi di sini menghadirkan pasangan ibu dan anak, Ibu Yogiawati dan Maren Syatan. Ya, ini kayaknya menarik sekali nih. Cocok nih buat ibu-ibu muda maupun yang sudah punya anak gitu, pasti cocok sekali untuk acara ini. Jadi kami harapkan bisa hadir kembali dalam acara minggu depan, yaitu Parenting Talk Online Class ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman sudah ada yang bisa menyiapkan pertanyaannya, bisa dibuka videonya. Oke, pertanyaan yang masuk ke kolom chat udah ada beberapa nih, Ci. Oh iya, ada berapa? Oh ya, tadi ada dari pertanyaannya Ceweni. Jadi bagaimana agar menjadi anak yang nggak manja katanya kalau kita menjadi anak tunggal. Febri kan anak tunggal. Saya nggak manja. Saya masih manja kok, Ciwewe. Saya nggak pernah manja-manja aja nih sama Ciwe nih. Oke, gimana membuat Febri nggak manja? Sejujurnya mama papa memang nggak pernah manjain saya sih, Ci. Mama papa dari kecil nggak pernah manjain saya, mau pakai materi atau apapun. Jadi bener-bener saya dari kecil tuh diajarin apa-apa sendiri. Ngerjain apa-apa tuh sendiri. Ngurusin apa-apa tuh sendiri. Pokoknya serba sendiri lah. Tapi ya itu kadang tuh nggak oke juga. Karena apa-apa merasa bisa sendiri. Di usia tertentu saya ngerasa jadi kayak menerima kebaikan orang, menerima bantuan orang, jadi canggung gitu. Padahal mah ya nggak apa-apa gitu. Sampai ada teman saya bilang, Feb, jangan terlalu mandiri lah jadi orang. Teman-teman tuh happy loh bantuin lu loh. Teman saya sampai ada yang bilang kayak gitu. Teman-teman tuh happy loh, sangat happy bisa bantuin lo. Jarang-jarang kan kita nih bisa bantuin lo. Nah dari situ saya juga belajar bahwa ya nggak apa-apa sih ya kalau sebenarnya memang kalau ada yang mau bantuin gitu Ci. Jadi kalau misalnya ditanya gimana bikin Febri jadi nggak manja, karena memang dari kecil berusaha apa-apa kalau bisa sendiri. Tapi nggak manja itu nggak 100% bagus juga sih, Ci. Itu Ciweni. Oke, dari Ceweni sudah. Ini ada lagi nih pertanyaan dari C. Natania ya. C, kalau ternyata support system yang harusnya mensupport, tapi kenyataannya malah jadi penghalang, gimana, Ci? Misalnya keluarga nggak support dengan dreams atau goals kita, atau mungkin lingkungan tempat dan kerja yang nggak membangun. Oke. Kalau ditanya support system yang harusnya support, tapi kenyataannya malah jadi penghalang, gimana, Ci? Sebenarnya saya pernah ada di posisi itu. Dan belum lama ini. Kayak saya memutuskan 3 tahun terakhir ini saya memutuskan sebenarnya untuk beli rumah di Jakarta. Tapi orang tua saya masih belum oke dengan hal itu. Itu padahal salah satu goal saya gitu ya, pengen punya rumah di Jakarta. Tapi ternyata orang tua saya ngerasanya ngapain sih? Kenapa nggak tinggal di Temanggung aja? Kan kita semua ada di Temanggung. Kenapa kamu harus di Jakarta? Orang tua sempat ada seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang penghalang, enggak sih. Mungkin mereka hanya khawatir. Mereka hanya melihat ini anaknya belum bener-bener mandiri gitu. Dan ntar kalau Febri seperti ini, ada kejadian kayak gini gimana ya? Nanti kalau Febri seperti ini gimana ya? Mereka lebih berpikirnya ke arah situ sih. Dan
Di sisi lain mungkin saya tidak cukup meyakinkan mereka, belum cukup meyakinkan mereka bahwa ini goal saya akan jalanin, semua resikonya akan saya tanggung. Mungkin mereka hanya worry aja sih, hanya khawatir. Jadi bukannya penghalang atau gimana, menurutku. Tapi nggak tahu kalau di case-nya Nia gimana. Nah, terus kalau misalnya keluarga nggak support dengan dream atau goals kita gimana, ya itu. Kalau dari aku sih, aku sangat berusaha meyakinkan mereka bahwa ini loh plan-nya tuh seperti ini. Nanti kalau misalnya punya rumah di Jakarta seperti ini. Jadi kalau ditanya, terus akhirnya gimana, Ci? Kesampaian nggak goals-nya? Kesampaian. Pada akhirnya saya beli rumah di Jakarta. Beberapa bulan lalu. Tapi rumahnya inden, baru selesai tahun depan. Dan itu suatu goals yang besar banget buat saya gitu ya. Dan itu dulu jadi mimpi saya sih, cuma mimpi doang, bukan goals, itu mimpi saya pengen punya rumah sendiri gitu ya. Dan akhirnya kesampaian juga seperti itu. Jadi kalau misalnya penghalang mungkin mereka bukan menghalangi sih ya, mungkin mereka hanya worry dan nggak bener-bener yakin bahwa ini anak gue bisa nih gitu sih. Terus kalau mungkin lingkungan teman kerja yang nggak membangun, wah, karena lingkungan kerja dan teman ini menjadi salah satu prioritas saya juga, maksudnya jadi salah satu pertimbangan penting saya juga kalau bekerja. Buat saya kerja tuh yang penting bosnya saya oke, lingkungan kerjanya oke, itu sangat sangat penting buat saya. Jadi kalau saya punya lingkungan sama teman kerja yang nggak membangun, kemungkinan besar saya akan pindah kerja. Gitu. Kalau saya sih. Oke, jadi lanjut, ada pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan secara langsung? Ini kayaknya ada pertanyaan yang kemarin yang kelewat ya, Ci. Oh, ada ya? Ya, sharing dong, Ci, yang udah tercapai apa dan feelingnya gimana? Oh, feelingnya pasti happy dan deg-degan. Goals terakhir yang dicapai itu beli rumah. Bulan Juli kemarin, saya sudah beli. Deg-degan, sendirian soalnya, kayak tanda tangan, notaris gitu-gitu. Bingung saya. Iya, sendiri. Deg-degan kayak, ini yakin nih saya beli rumah nih. Ini yakin ya. Ya akhirnya saya beli juga. Gitu. Tapi deg-degan. Jadi itu yang tercapai. Feelingnya gimana ya, happy lah. Dan akhirnya saya bilang juga sama orang tua saya bahwa nggak beli terus bilang, nggak. Udah dari beberapa bulan lalu saya udah bilang, nih kayaknya saya mau ambil rumah ini, rumahnya fotonya seperti ini. Ya, gimana menurut papa? Saya bilang kayak gitu. Dan akhirnya beliau bilang, ya udah, nggak apa-apa, belilah. Akhirnya seperti itu. Yang dulunya masih yang kenapa sih nggak mau tinggal di Temanggung aja. Saya sedih loh sebenarnya loh. Kalau orang tua saya bilang seperti itu, tapi ya oke lah, jalanin aja, nggak apa-apa. Gitu sih kalau saya, Ci. Oke, ini ada pertanyaan dari Jemika nih ya. Tadi sempat disinggung goals bisa dari berbagai sisi, dari keluarga, tempat kerja, teman, pribadi, dan lainnya. Gimana, Ci, cara memprioritaskan goal-goal tersebut supaya selaras juga dan gak berbenturan? Gimana sih cara memprioritaskan goal-goal tersebut supaya selaras juga dan gak berbenturan? Memprioritaskan goals. Maksudnya ini pilih salah satu gitu ya? Iya, mungkin mana yang lebih didulukan gitu ya. Oh, waduh, kalau mana yang lebih didahulukan kayaknya balik deh ke pribadinya kita sih, ke kebutuhannya kita sendiri. Tapi kalau ditanya, tiap tahun berubah nggak, Ci? Prioritasnya berubah sih, kalau saya berubah. Dari tahun ke tahun, saya cenderung berubah prioritasnya. Nanti ada tahun-tahun di mana saya memprioritaskan karir, ada tahun-tahun di mana saya memprioritaskan keluarga, ada tahun-tahun di mana saya memprioritaskan self-development, itu beda-beda. Gitu. Jadi kalau pengen semuanya selaras dan nggak berbenturan, pasti ada satu momen akan berbenturan juga sih. Dan itu tergantung kitanya sih mau pilih yang mana prioritasnya. Karena nggak bisa tadi yang saya ceritain tuh,
Ibarat tamu undangan VIP, kita bikin ini penting, ini penting, ini penting, semua penting. Wah, jangan-jangan tidak ada yang penting. Saya mikirnya gitu. Mungkin gini Ci ya, kadang kita itu bisa memprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan dulu dan mana yang keinginan. Gitu ya. Oke. Itu bisa Ci. Good. Benar. Kebutuhan berarti yang urgent ya. Iya, yang paling urgent dulu. Ini kalau nggak dipenuhin sekarang, wah ini bisa gawat gitu. Ya, ini lebih ke dampaknya berarti ya, dampaknya sebesar apa? Bisa Ci. Wah ini Cimilia udah cocok jadi narasumber ya. Dasar kompor ya Febri ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang lagi nggak yang mau bertanya? Silahkan. Kita mau nih, ada yang bertanya langsung nih. Masih ada waktu kita. Mika boleh loh kalau mau ngobrol nanti abis ini ya Mika. Oh ini ada yang private ke saya Ci. Oh ya, silakan. Ci Susan. Goals pertama apa yang harus berkelanjutan dengan goals yang selanjutnya? Bisa direncanain nggak Febri? Harus berkelanjutan atau enggak? Idealnya berkelanjutan Ci Susan. Kalau menurut saya idealnya berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ujungnya saya pengen punya yayasan, berarti goals dari tahun pertama sampai tahun ke-10 mungkin ya, yaitu harus mengerucut ke arah situ. Bukannya jadi kayak malah melebar tambah banyak nggak jelas, tapi harus mengarah ke goals intinya. Dia punya yayasan. Gitu sih, Ci Susan. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi goal-goalnya Ci Febri ini yang besar-besar sudah tercapai juga ya, seperti beli rumah tadi sudah tercapai. Ya, dan yang bisa juga semuanya bisa berdoa lah, bisa nanti Ci Febri juga goals-nya tadi untuk bikin yayasan tadi bisa tercapai. Aduh. Saya juga bingung. Karena mulia sekali loh Ci, itu mulia sekali menurut saya. Ya. Saya mikirnya ya itu saya seneng kali ya punya yayasan, saya ngurusin orang gitu. Saya seneng tuh. Saya seneng dan nggak pernah ngerasa capek sih kalau ngurusin orang. Dan ternyata memang yang dulu sempat dibahas sama ada Ci Erika juga di sini. Ci Erika juga yang ngajarin 5 love language nih, 5 bahasa kasih. Jadi masing-masing orang punya bahasa kasihnya Ci. Dan ternyata dari tahun ke tahun saya dicek memang bahasa kasihnya act of service nih, nggak berubah-berubah. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Masih ada 8 menit. Kira-kira apakah ada yang mau nanya lagi? Adakah yang mau bertanya? Silahkan. Jadi kalau tadi kita dengarkan dari paparan dari Ci Febri tadi ya, bahwa kita itu harus punya goals, entah itu kecil atau besar. Jadi karena sifat dasar manusia itu kadang pelupa ya, ataupun kadang kita suka mengabaikan. Jadi paling tidak kita bisa mencatat ya Ci ya. Ya, jadi dicatat apa saja dreams maupun goals yang ingin dicapai, entah itu dreams yang kecil ataupun yang besar, itu kita catat. Jadi itu bisa menjadi pengingat kita ya. Jadi kita akan selalu ingat terus pada apa harapan-harapan kita. Dan kalau kita sudah tahu tentang harapan itu dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil gitu. Jadi itu yang bisa menjadi motivasi juga untuk kita. Ya. Ada lagi yang mau tanya nggak? Ini saya ada, tadi ketinggalan, ada satu slide lagi yang saya belum share. Oh, masih ada? Isinya quotes, satu doang. Tadi melanjut ke sini. Bisa di kesimpulan, sekalian kesimpulan ya, Ci ya? Ya, bisa juga sih. Ini gimana kalau goals yang nggak tercapai, Ci? Ya, saya ketik di sini, hidup itu pilihan kok. Pilihannya nggak cuma buat dapetin sesuatu, nggak cuma buat ngejar sesuatu, dan intinya nggak cuma buat meraih sesuatu lah, tapi kita juga punya pilihan buat melepas, menerima, dan tidak melekat. Ini salah satu yang saya baca kalimat ini di salah satu buku Buddhis, cuma saya lupa apa, karena saya sering nyatet tapi sering lupa juga nyatet siapa yang menulis. Tapi ini jadi pedoman saya juga. Nanti kalaupun saya nggak punya, ya nggak tercapai goalsnya untuk punya, nggak tercapai goalsnya untuk punya yayasan, ya nggak apa-apa juga. Itu ya, karena kan pilihannya nggak cuma buat mendapatkan sesuatu, tapi juga melepaskan sesuatu. Dan ini penting banget, jangan jadi stres juga karena goalsnya nggak tercapai. Gitu. Wow, ini luar biasa sekali ini. Jadi
selain kita juga mengejar, tetapi kita juga harus bisa melepas ya. Jadi kalau sesuatu tidak kita terima, berarti kekecewaan itu tidak akan menjadi dalam ya, Ci ya. Betul. Karena kalau ditanya banyak tercapainya atau enggak, ya sebenarnya nggak banyak juga yang tercapai gimana banget. Gitu. Pasti banyak gagalnya lah, gagal bangun lagi. Dan ya nggak semua hal harus saya dapatkan lah. Yanti. Oke, ini ternyata masih ada yang tanya ini, Cik Erika ya. Cik Erika tanya. Atau gimana nih? Waktunya sudah ya? Apa nih, Ci? Oh, Cifet. Saya mau tanya sama Ci Febri. Oh ya, Ci Susan. Ya, yayasan apa yang mau itu apa tadi itu yayasan apa? Kira-kira ya. Menarik, Ci. Mau cari saya donatur ya, Ci? investor. Oh, yayasan apa, Ci? Yang yayasan apa itu tadi yang ingin didirikan tadi? Kalau yang saya pengen, Ci, sebenarnya ini idealismenya saya ya. Saya pengen punya yayasan seperti panti asuhan dan panti jompo. Gitu. Good. Yang saya pengen. Ya semoga bisa. Semoga bisa. Kalau mama saya bilang sih saya bisa. Sombong. Pasti bisa. Semoga, Ci, semoga. Ya, sadu. Butuh support dari teman-teman semua lah. Ada siapa nih? Ya, ini ternyata masih ada beberapa yang bertanya ya. Cik Erika itu. Cifep gimana bedain? Let go sama self defense. Let go. Meninggalkan sama self defense. Oh, self defense maksudnya apa ya? Hai Cik Erika. Apakah Cik Erika di situ? Hai, Feb. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Feb, tadi pas banget ingat pas Febri bahas let go. Maksudnya kalau kita mau achieve sesuatu, tapi nggak tercapai kan ya udah kita let go. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi defense kita loh, Feb. Maksudnya kita nggak berjuang total, terus ya nggak kecapai pasti goalnya kan. Terus ya kita defense aja kayak ya udahlah kan emang kita harus let go gitu. Maksudnya gimana ngebalance hal itu gitu. Kapan kita harus let go, kapan kita maksudnya tahu kalau kita tuh emang belum berusaha setotal itu gitu. Oke, thank you, Ci. Kalau karena ini bisa jadi defense banget menurut aku ya. Iya. Kalau aku sih, thank you pertanyaannya, good banget. Kalau aku sih ngelihatnya dari timeline yang aku bikin sih. Kalau sekiranya timeline-nya, pengukurannya, aduh, ini kayaknya udah nggak mungkin deh. Kan sebenarnya kita bisa kira-kira. Dari itu pentingnya punya timeline sama prioritas ini kayaknya udah enggak deh. Kalau saya sih gitu, akhirnya saya ya udah enggak saya lanjutkan. Kayak ya udahlah, enggak usah aja gitu. Lebih ke timeline-nya sih, Cik Erika. Sekiranya timeline-nya udah enggak oke, enggak dilanjut kalau saya sih. Enggak saya lanjut. Ada tambahan mungkin? Oke. Udah. Kegambar kira-kira. Thank you, Cik Erika. Masih ada nih, Cik Febri. Dari Cik Novia. Di balik pribadi keren, waduh. Ada life partner di sampingnya dan backstage crew di belakangnya yang sabar dan keren. At this moment, karena apa yang dilakukan Febri ini membawa manfaat dan banyak yang luas. Thank you, Cik Novia. Sadu. Terus, ya benar sih. Sayanya mah sebenarnya nggak keren. Saya bisa kayak sekarang karena ada 1000 orang baik di belakang saya. Ya sayanya sih biasa aja. Gitu. Karena ya itu, saya bisa sampai hari ini karena banyak orang baik yang support. Kalau nggak ada mereka, saya juga nggak bisa apa-apa. Dan Cinove ini salah satunya. Tuh. Ada lagi kah? Di kolom chat saya sudah nggak ada sepertinya. Sepertinya sudah semua. Oke, ya, terima kasih sekali, Febri. Ya. Oke, jadi perbincangan kita kali ini ternyata juga nggak rasa ya 1,5 jam itu waktu yang singkat ternyata. Ya, benar. Paling tidak teman-teman bisa dapat ilmunya banyak nih dari Cik Febri nih. Jadi bisa berikan ini reaction
clap mungkin atau jempol mungkin dari teman-teman Thank you. sekalian. Thank Oke. you, thank you, thank you. Terima kasih semuanya. Sekarang untuk sesi selanjutnya ini kita mau foto, jadi saya harapkan dari teman-teman bisa buka nih videonya. Video. Halo semuanya, Halo. siap-siap ya. Oke. Bisa dibuka. Ini banyak teman-teman juga dari Tanjung Seler nih, Ci. Dari tempat saya nih, banyak nih. Oh, banyak yang Ya, belum ketemu nyalain ya. videonya dulu. Bagus sekali semua. Hai Ciweni. Halo Febri, bagus banget. Thank you, Ci. Moderatornya juga. Jadi saya panggilnya siapa nih? Mili aja. Lia Mili boleh, aja Lia ya. aja. Lia Ya, aja Milia ya, atau Lia. Lia aja. Ini calon Senang narasumber, banget Ci. kenal sama Lia. Ya, Oh calon iya, salam narasumber ya. kenal. Wow, Tantangan ini, Ci. Bagus. Ini Elisa boleh nih dimasukkan jadi narasumber. Lisa. Elisa boleh. Elisa. Terus siapa lagi nih? Oh, Ci Icen yang selalu rajin. Iya. Ibu Wiyanti juga. Iya. Ayo lo jadi narasumber lo. Deg-degan kan? Deg-degan kan? Kita foto dulu ya, Ci. Oke. Ya, ayo kita bersiap foto nih. Oke, aku hitung ya. Senyum, 1, 2, 3. Halo, itu ada Ibu Garuka, Catur, Ayun, semua rajin. Ibu Eti ya. Oke, sekali lagi ya, Ci. Siapa lagi nih? Ibu Titi, ada Wanti juga udah kelihatan, Wanti mukanya. Mika. Oke, Ciweni rajin. mungkin kameranya bisa agak turun ya, Ci. Oh, oke. Oke, kita foto dulu sekali lagi ya. 1, 2, 3. Halo Nia. Thank you. Halo, Ci. Oke, Cantik fotonya Nia. selesai ya. Ya, Thank you, Ci Weni, Erika, Ci Inge, semuanya, Ci Devi, Cindy. Thank you. Coba saya mau lihat dulu, mau kenalan dulu siapa aja nih. Oh, Minggu ada depan kita Erika. ngomongin parenting ya. Nah, cocok nih parenting nih. Narasumbernya ada di sini nih, Maren. Mana Maren nih? Oh, ada ya? Halo. Ada dari Tanjung Selor ya, Lili ada Lili. Iya, dari Tanjung Selor itu ada Cilili tadi. Dari Tanjung Selor. Thank you, Er. Minggu depan ya kita semua datang ya, hadir ya. Ajak teman-teman dong. Iya. Ya, ajak teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, terima kasih Thank you. semua. Yuk. Oke, yuk semua ya. Sampai ketemu ya. Ya, terima kasih. Sekali 15.000. Oh, Ci Icen. Thank you, Febri. Thank you, Ci. Susan. Iya, Ci Icen. Ya, ketemu lagi di sini. Iya, ketemu lagi. Thank you, Ci Icen, Ci Arisa. Terima kasih semua. Ya, Ika. Febri. Terima kasih. Sukses selalu ya, anak muda. Sukses selalu anak muda. Iya, anak muda. Sukses selalu.